Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Aulia Ramadhani dengan NIM E1E1220003, jurusan Teknik Informatika, kelas ganjil. Pada video ini, saya akan mempresentasikan makalah saya ada dua. Langsung saja ke makalah yang pertama, yaitu makalah ruang vektor. Untuk makalah pertama, judul makalah saya yaitu penerapan aljabar linear dalam menentukan kemiripan dua buah dokumen. Sebelumnya, dalam era informasi yang terus berkembang, jumlah dokumen yang dihasilkan secara digital semakin meningkat dengan cepat. Dalam banyak kasus, penting bagi kita untuk menentukan sejauh mana dua dokumen serupa atau memiliki kemiripan. Salah satu pendekatan yang umum digunakan untuk menentukan kemiripan antara dua buah dokumen adalah menerapkan konsep dari aljabar linear. Aljabar linear adalah cabang matematika yang mempelajari sistem persamaan linear dan transformasi linear. Dalam konteks ini, setiap kata dalam dokumen dapat dianggap sebagai dimensi dalam ruang vektor, dan frekuensi kemunculan kata tersebut menjadi nilai-nilai di setiap dimensi. Salah satu pendekatannya adalah dengan cosine similarity, di mana dua buah vektor dokumen dibandingkan berdasarkan sudutnya. Semakin kecil sudutnya, maka semakin mirip kedua dokumen tersebut. Sebelumnya kita ke landasan teori dulu. Apa itu vektor? Vektor adalah objek geometri yang memiliki besaran dan memiliki arah. Panjang sebuah vektor dapat di dalam ruang 3 dimensi. Selanjutnya adalah ruang vektor. Ruang vektor adalah struktur matematika yang dibentuk oleh sekumpulan vektor, yaitu objek yang dapat dijumlahkan dan dikalikan suatu bilangan yang dapat dinamakan juga skalar. Ini adalah representasi vektor. Operasi vektor sendiri itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian. Selanjutnya kita ke topik pembahasannya. Apa itu cosine similarity? Metode cosine similarity merupakan metode untuk menghitung kesamaan antara dua buah objek yang dinyatakan dalam dua buah vektor dengan menggunakan kata kunci atau keywords dari sebuah dokumen sebagai ukuran. Nilai cosine similarity berada pada range 0 sampai 1. Perbandingan kemiripannya, jika nilai cosine similarity sama dengan 0, maka dokumen yang dibandingkan tidak mirip sama sekali. Jika nilai cosine similarity mendekati 1, maka dokumen yang dibandingkan tingkat kemiripannya semakin besar. Rumus cosine similarity dapat kita lihat, cos theta sama dengan A kali B sama dengan per norma A dikali dengan norma B. Keterangannya, theta adalah sudut yang diapit oleh kedua buah vektor. A sebagai vektor A, B sebagai vektor B. A dot B adalah perkalian titik dari vektor A dan vektor B. Sedangkan ini adalah panjang vektor A dan ini adalah panjang vektor B. Jadi, norma A dan norma B masing-masing adalah panjang Euclidean atau norm dari vektor A dan B yang diperoleh dari akar penjumlahan kuadrat elemen-elemen vektor tersebut. Kemudian, bagaimana metode cosine similarity dan matriks dalam mendeteksi adanya plagiarisme atau kemiripan dua buah dokumen? Jadi, metode cosine similarity dan matriks sendiri ini dapat digunakan untuk mendeteksi adanya plagiarisme karena metode cosine similarity adalah merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk dalam pemrosesan teks untuk mengukur sejauh mana dua buah dokumen tersebut itu memiliki kemiripan. Metode ini mengukur sudut antara dua vektor. Jadi, ada langkah-langkah dalam menggunakan cosine similarity dan matriks untuk mendeteksi plagiarisme. Yang pertama, kita membangun daftar semua kata unik. Misalnya di sini, contoh perbandingan kemiripan dua buah dokumen itu seperti ini. Dokumen 1
bahwa artificial intelligence adalah bidang ilmu komputer untuk memecahkan masalah kognitif kecerdasan manusia. Dokumen 2, artificial intelligence adalah simulasi kecerdasan manusia untuk dimodelkan di dalam mesin. Berarti setiap kata misal artificial kita definisikan sebagai satu kata unik di sini. Salah satu artificial intelligence adalah. Kemudian yang kedua, setelah kita membangun matriks kemunculan kata dengan baris mewakili kata-kata unik, setiap sel dalam matriks akan berisi frekuensi kemunculan kata. Berarti selanjutnya kita akan menghitung berapa frekuensinya. Pada dokumen 1, kata artificial itu frekuensinya berarti kemunculannya hanya 1 kali. Pada dokumen 2, kata artificial kemunculannya hanya 1 kali. Sedangkan pada kata bidang, pada dokumen 1, frekuensi kemunculannya itu hanya 1 kali, namun pada kata 2, itu frekuensi kemunculannya 0 atau tidak ada. Selanjutnya, langkah yang ketiga, kita akan menghitung cosine similarity-nya antara vektor-vektor tersebut. Ini dilakukan dengan menghitung dot produk antara kedua buah vektor dan membaginya dengan perkalian panjang vektor. Nah, di sini ada D1 dot D2. Artinya, dokumen 1 kita kalikan dengan dokumen yang kedua. Pada kata artificial, 1 dikali 1, maka menghasilkan 1. Kemudian, selanjutnya, dokumen 1 kita pangkatkan 2. 1 pangkat 2 sama dengan 1. Kemudian selanjutnya lagi, dokumen 2 kita pangkatkan 2. 1 dipangkatkan 2 sama dengan 1. Setelah itu, setelah kita mendata semuanya, selanjutnya kita menjumlahkan bahwa hasil dari D1.D2 ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian selanjutnya juga seperti itu, D1 pangkat 2-nya itu berapa, D2-nya itu pangkat 2-nya berapa. Bahwa ditemukan bahwa jumlahnya itu, bahwa D1.D2 jumlahnya itu ada 6, D1 pangkat 2 itu jumlahnya ada 12, dan D2 pangkat 2 itu hasilnya 6. Kita akan menghitung cosine similarity-nya. Berdasarkan data yang diperoleh dari tabel di atas, cos theta sama dengan D1 dikali D2 per norma D1 dikali dengan norma D2. D1 dengan D2 tadi kita dapat jumlahnya sama dengan 6. Norma D1 12 kita akarkan menjadi akar 12, dan D2 juga seperti itu menjadi akar 6. 6 per akar 12 dikali dengan akar 6 menghasilkan 6 per 9. 6 dibagi dengan 9 menghasilkan 0,66. Dokumen 1 dan dokumen 2 memiliki tingkat kemiripan yang relatif tinggi. Meskipun tidak mencapai tingkat kemiripan sempurna, yaitu nilai 1, namun nilai tersebut menunjukkan bahwa terdapat kesamaan yang signifikan antara kedua dokumen tersebut. Selanjutnya, bagaimana implementasi Python dalam memeriksa kemiripan dua buah dokumen? Contohnya, dokumen 1 itu katanya perkembangan teknologi, berarti dari masa ke masa teknologi terus berkembang ke arah yang lebih canggih. Dokumen 2, kemajuan teknologi yang signifikan memberi dampak dalam berbagai aspek kehidupan. Kita langsung saja ke codingannya. Yang pertama yaitu kita import NumPy as NP, yaitu sebagai digunakan dalam operasi numerik. Kemudian ini yang pertama, from sklearn feature text import convectorizer. Ini merupakan untuk mengubah teks menjadi representasi vektor. Selanjutnya yang ini adalah sklearn matrix pairwise import cosine similarity. Ini digunakan untuk menghitung cosine similarity antara dua buah vektor. Setelah diimport, langkah kedua, kita dokumen 1 dan dokumen 2 kita definisikan. Selanjutnya langkah ketiga, kita inisialisasi convectorizer-nya. Kemudian kita transformasi dokumen menjadi representasi vektor, yaitu X sama dengan vectorizer. Selanjutnya, kita hitung similarity matrix menggunakan cosine similarity.
Lalu kita ambil nilai skor antara dokumen 1 dan dokumen 2 dari similarity matrix, yaitu 0,1. Lalu kita cetak hasil similarity score-nya, yaitu menggunakan print similarity score antara dokumen 1 dan dokumen 2. Dan menghasilkan similarity score antara dokumen 1 dan dokumen 2, yaitu 0,20. Ini menunjukkan bahwa kedua dokumen ini memiliki tingkat kesamaan yang cukup rendah. Dalam hal ini, dokumen-dokumen tersebut tidak dapat dianggap mirip secara signifikan, karena berdasarkan pernyataan bahwa semakin skornya itu mendekati angka 1, maka menunjukkan bahwa kedua kalimat mirip satu sama lain. Begitu pula sebaliknya, apabila skornya menuju angka 0, maka semakin sedikit pula tingkat kesamaannya. Nah, kesimpulannya bahwa menerapkan aljabar linear dalam menentukan kemiripan dua buah dokumen memberikan keuntungan dalam efisiensi dan ketepatan analisis. Dengan memanfaatkan konsep dan teknik dari aljabar linear, kita dapat mengatasi kompleksitas dan dimensi dari analisis teks. Pengecekan ditinjau dari jumlah kata yang dipresentasikan dalam subruang di Rn. Vektor ini nanti akan diukur sudutnya dengan dokumen uji. Penggunaan vektor space dan cosin similarity memberikan kerangka kerja yang kuat untuk menganalisis kemiripan dua buah dokumen dan mendeteksi plagiarisme. Namun, berdasarkan perhitungan yang kita lakukan bahwa analisis lebih lanjut itu diperlukan untuk pertimbangan konseptual yang cermat untuk mengambil keputusan akhir terkait plagiarisme dalam konteks yang lebih luas. Selanjutnya kita beralih ke makalah yang kedua, yaitu makalah citra digital. Di sini makalah saya berjudul Penerapan Aljabar Linear dalam Konversi Citra RGB menjadi Grayscale. Aljabar linear adalah bidang studi baik teknik informatika dan matematika yang mempelajari sistem persamaan linear dan solusinya, vektor, serta transformasi linear. Konversi citra RGB menjadi citra grayscale pada dokumen gambar memberikan manfaat yang signifikan seperti keterbacaan teks, pengurangan ukuran file, peningkatan kecepatan pemrosesan, pengurangan noise, dan lain-lain. Proses konversi citra RGB menjadi grayscale melibatkan perkalian matriks antara matriks bobot dan vektor matriks citra. Hasil perkalian inilah yang adalah matriks citra grayscale dengan dimensi yang sama seperti citra asli, namun setiap elemennya merupakan nilai intensitas keabuan yang dihasilkan dari kombinasi saluran warna. Kita langsung saja ke apa itu matriks? Matriks itu adalah susunan bilangan, simbol, atau ekspresi yang disusun dalam baris kolom sehingga membentuk suatu bangun persegi. Citra digital adalah sebuah fungsi dua dimensi yaitu f, x, y yang merupakan fungsi intensitas cahaya, di mana x dan y merupakan koordinat spasial dan nilai fungsi di setiap titik x, y, tingkat keabuan citra pada titik tersebut. Pengolahan citra merupakan disiplin ilmu yang mempelajari tentang pengolahan citra sendiri. Itu yang dimaksud adalah foto atau gambar yang diam maupun gambar yang bergerak. Proses pengolahan akan membutuhkan data citra masukan dan citra keluaran atau citra hasil dari pengolahan citra. Kita langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama, representasi gambar menggunakan matriks. Agar sebuah gambar bisa diolah oleh komputer, pertama-tama gambar tersebut harus diubah dulu ke dalam bentuk digital atau matriks. Setelah prosesnya itu, maka kita akan mendapatkan nilainya, namun nilai itu akan masih berupa nilai yang kontinu. Representasi gambar menggunakan matriks diantaranya ada dua, yaitu yang akan saya bahas di sini, yaitu RGB yang elemen-elemennya berupa triple X1, X2, X3, di mana X1-nya adalah intensitas warna merah, X2 adalah warna hijau, X3 adalah warna biru. Intensitas masing-masing warna berada dalam bentang 0 sampai 255.
Dapat dilihat ini merupakan gambar dari intensitas warna pada setiap komponen. Jadi range-nya itu dari 0 sampai 255. Kemudian citra grayscale. Citra grayscale merupakan citra yang merupakan tingkatan warnanya itu abu-abu. Citra grayscale lebih mudah diproses oleh karena hanya memiliki satu nilai intensitas pada setiap piksel. Intensitas nilai citra grayscale sendiri itu berkisar dari 0 sampai 255. Nilai 0 menyatakan hitam dan nilai 255 menyatakan putih, sehingga warnanya adalah antaranya abu-abu. Ini merupakan gradasi warna citra grayscale. Kemudian ini merupakan citra gambar dari citra grayscale, di mana gambar yang sebelah kiri ini dipresentasikan dalam bentuk grayscale atau image, dan kemudian kanan ini adalah matriksnya. Kemudian ada common values. Common values pada citra digital ini merujuk pada kemunculan nilai yang sering terjadi atau umum dalam matriks tersebut. Nah, konversi citra RGB menjadi citra grayscale merupakan salah satu proses pengolahan citra menggunakan operasi titik atau piksel. Persamaan yang digunakan untuk mendapatkan nilai grayscale terdapat pada persamaan di bawah ini. F0 sama X, Y sama dengan FRI X, Y ditambah FGI X, Y ditambah FBI X, Y dibagi 3. R itu adalah dari red, G itu green, dan B itu blue, RGB. F0 adalah citra output. Nah, FRI ini dari citra input dari warna merah, FGI adalah citra input dari warna hijau, dan FBI adalah dari citra input dari warna biru. Ini merupakan citra bitmap dari 24 bit. Diketahui warna dengan ukuran 2,2 piksel akan diubah menjadi grayscale. Maka bagaimana itu prosesnya? Jadi kita dapat menggunakan rumus tadi. Di sini nilainya itu R-nya itu 90 tambah 90 dibagi 3 menghasilkan 270 dibagi 3 menghasilkan 90. Nah, setelah kita operasikan, maka kita mendapatkan citra outputnya seperti ini. Cara kedua, kita dapat menggunakan fungsi RGB Array di MATLAB. Jadi rumusnya itu 0,299 dikali R ditambah 0,587 dikali G ditambah 0,111 dikali B. Ini merupakan hasil dari konversi citra. Mungkin sudah dapat dipahami dari sini prosesnya ya. Selanjutnya, bagaimana implementasi citra RGB menjadi grayscale? Berikut adalah codingannya. Yang pertama, from field import image. Jadi inilah pernyataan impor yang mengimpor modul image dari field yang menyediakan fungsi-fungsi untuk membuka dan menyimpan berbagai format citra. Kemudian IMG di sini kita simpan dulu yang citra aslinya, yaitu dark, kemudian kita convert, dan setelah kita jalankan maka menghasilkan seperti ini, hasil dari grayscale-nya. Kemudian untuk ukuran citra, from Matplotlib, ini adalah merupakan pernyataan impor mengimpor modul pilot dari Matplotlib yang digunakan untuk membuat visualisasi. Ini kemudian codingan untuk menampilkan citra dari grayscale. Nah, ini merupakan dari ukuran citra RGB menjadi citra grayscale. Selanjutnya, ini merupakan histogramnya bahwa citra awal RGB itu histogramnya tadi merupakan ada 3 warna, sekarang konversinya menjadi seperti ini setelah menjadi citra hasil atau grayscale. Jadi bahwa kesimpulannya citra digital adalah sebuah fungsi 2 dimensi f, x, y yang merupakan fungsi intensitas cahaya, di mana nilai x dan y merupakan koordinat spasial dan nilai fungsi di setiap titik x, y.
Citra digital dinyatakan dengan sebuah matriks. Matriks dari citra digital berukuran N dikali N, tinggi dikali lebar. Kemudian konversi citra RGB menjadi citra grayscale didasarkan pada prinsip-prinsip dasar dari pengolahan citra. Konversi ini merupakan gabungan dari RGB, red, green, and blue, menjadi citra grayscale atau abu-abu menjadi satu saluran warna, yaitu kecerahan. Misalnya dalam konversi citra grayscale, bobot yang umum digunakan itu 0,299, 0,587, 0,114. Bobot ini mencerminkan kontribusi relatif masing-masing dari saluran warna terhadap persepsi manusia terhadap kecerahan dan warna. Baik, itulah presentasi makalah ruang vektor dan citra digital dari saya. Saya mohon maaf bila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penjelasan saya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.